Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budian dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pandangan paham strukturalis. Eh, Kelompok 20 yaitu beranggotakan Mutia Ulfa dengan NIM 20104040048 dan Ulil Hikmah dengan NIM 20104040058. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai definisi dari strukturalis sendiri, kemudian ada ciri-cirinya, kemudian ada tokohnya, dan pandangan paham strukturalis terhadap matematika. Yang pertama ada definisi. Nah, strukturalisme dalam bahasa Latin yaitu struere dengan arti membangun. Struktural berarti bentuk bangunan. Strukturalisme ini merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Nah, strukturalisme menyelidiki pola-pola dasar yang tetap atau pattern dalam bahasa-bahasa, agama-agama, sistem-sistem ekonomi dan politik, serta dalam karya-karya kesusastraan. Ini menurut Mudofir tahun 1988. Nah, manusia diselidiki sebagai unsur yang berfungsi dalam berbagai struktur bawah sadar, struktur-struktur politik, sosial, dan ekonomi. Nah, ini pengertian dari strukturalisme secara umum ya guys ya. Nah, kemudian strukturalisme menganalisa proses berpikir manusia dari mulai konsep hingga munculnya simbol-simbol atau tanda-tanda sehingga membentuk sistem bahasa. Bahasa yang diungkapkan dalam percakapan sehari-hari juga mengenai proses kehidupan yang ada dalam kehidupan manusia. Dianalisa berdasarkan strukturnya melalui petanda dan penanda. Nah, kemudian ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri strukturalisme ini yaitu pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyikapan tabiat, sifat-sifat yang terkait dengan suatu hal melalui pendidikan. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu hierarki komponen atau unsur-unsur. Terdapat metode, model teoritis yang jelas, dan distingsi yang jelas. Nah, kemudian ada tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure dalam linguistik. Dan sebagai penemu struktur bahasa, Saussure ini berargumen dengan melawan para sejarawan yang menang dalam pendekatan filologi. Dia mengajukan pendekatan ilmiah yang didekati dari sistem terdiri dari elemen dan peraturannya dalam pembuatannya yang mempunyai tujuan menolong komunikasi dalam warga, dipengaruhi oleh Emil Durkheim dalam suatu social fact yang berdasar pada objektivitas di mana psikologi dan tatanan sosial dipertimbangkan. Saussure ini memandang bahasa sebagai gudang dari tanda-tanda diskursif yang dibagikan oleh suatu komunitas. Bahasa untuk Saussure ini adalah model interpretasi utama alam dan menuntut suatu ilmu yang disebut semiolog. Dan selanjutnya ada Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss ini dilahirkan di Brussels, Belgia tahun 1908 dari orang tua Yahudi yang berkebangsaan Prancis. Sebagai bapak strukturalisme Prancis, Lévi-Strauss ini memadukan antara sosiologi dengan mengikut sertakan ilmu bahasa dengan tujuan agar supaya lebih maju yang terjadi sekitar tahun 1920-an. Nah, unsur-unsur yang digelutinya adalah mengenai mitos, adat istiadat, dan warganya sendiri. Dalam ronde analisisnya, manusia kemudian dipandang sebagai suatu porsi dari struktur yang tidak dikonstitusikan oleh analisis itu, melainkan dilarutkan dengan analisis. Perubahan penekanan dari manusia ke struktur merupakan ciri umum pemikiran strukturalis. Nah, selanjutnya ada L.S. Vygotsky, Jacques Lacan, dan Jean Piaget dalam psikologi. Nah, Freudian dalam psikologi ini menggambarkan pekerjaan Saussure dan Lévi-Strauss sebagai menekankan pendapat Sigmund Freud dengan bahasa dan pendapat yang sebagai suatu tatanan kode bahasa dapat mengungkapkan ketidaksadaran orang itu. Hal ini masalah bahwa bahasa selalu melakukan usaha dan dinamis.
termasuk metafora, metonomi, kondensasi, serta pergeserannya. Jan Piaget ini sendiri menggambarkan strukturalismenya sebagai suatu struktur yang terpadu, yaitu yang unsur-unsurnya adalah anggota dari sistem di luar struktur itu sendiri. Nah, sistem itu ditangkap melewati kognisi anggota warga sebagai kesadaran kolektif. Nah, selanjutnya ada pandangan paham strukturalis dalam matematika. Akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Ulil Hikmah. Silakan Mbak Ulil. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan paham strukturalis dalam matematika. Strukturalisme dalam matematika adalah suatu teori dalam filsafat matematika yang berpendapat bahwa teori-teori matematika menggambarkan struktur objek-objek matematika. Objek matematika secara mendalam ditentukan oleh tempatnya dalam struktur tersebut. Nah, strukturalisme berpendapat bahwa objek matematika apapun akan tetapi ditentukan oleh hubungan eksternalnya dalam suatu sistem. Nah, strukturalisme adalah pandangan realistis epistemologis yang menyatakan bahwa pernyataan matematis memiliki nilai kebenaran objektif. Namun, klaim utamanya hanya berkaitan dengan entitas seperti apa objek matematika itu, bukan dengan keberadaan seperti apa yang dimiliki objek atau struktur matematika. Nah, jenis keberadaan yang dimiliki objek matematika akan bergantung pada struktur tempat mereka tertanam. Kemudian, pandang strukturalis tentang matematika yang ditemukan dalam karya dasar Dedekind benar-benar muncul dari karya konkretnya dalam teori bilangan aljabar. Perspektifnya yang luas tentang matematika memengaruhi pandangan itu, yang tentu saja juga dipengaruhi oleh Gauss, Dirichlet, dan Riemann. Zech telah mengambil pandangan itu sebagai titik awal dan menggabungkannya dengan perspektif kausi konstruktif dari domain yang dapat diakses untuk sampai pada artikulasi strukturalisme reduktif. Posisi ini memecahkan sejumlah masalah epistemologis dan ontologis tradisional. Misalnya, strukturalisme berpendapat bahwa angka 1 didefinisikan secara mendalam sebagai penerus 0 dalam struktur teori bilangan asli. Dengan mengeneralisasi contoh ini, bilangan asli apapun ditentukan oleh tempatnya masing-masing dalam teori itu. Contoh lain dari objek matematika mungkin termasuk garis dan bidang dalam geometri atau elemen dan operasi dalam aljabar abstrak. Kemudian, dengan Awodey dan sejumlah rekan lainnya, Zech mengedit dan menerjemahkan esai filosofis yang luar biasa dan paling signifikan dari kolaborator Hilbert di perusahaan teori pembuktian. Perspektif Zech sendiri dikembangkan dalam bukunya Hilbert Program and Beyond yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Paham ini dalam matematika yaitu strukturalisme matematis yang menyatakan bahwa yang penting bagi teori matematika bukanlah sifat internal objeknya, seperti angka-angka, fungsi, set, atau poinnya, tetapi bagaimana objek-objek itu saling berhubungan. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, besok ya, tapi bertanyanya ya. Sekarang kan cuman buat videonya doang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.